dinyatakan tidak diterima dan terhadap terdakwa Nikita Mirzani almarhum mewakili dilakukan penahanan yang sah, maka diperintahkan agar terdakwa Nikita Mirzani binti almarhum mewakili dibebaskan dari tahanan. Harap tenang, harap tenang. Tenang ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, dinyatakan bebas Nikita Mirzani menangis haru. Selebgram dan presenter Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa terkait perkara pencemaran nama baik Dito Mahendra. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten pada Kamis 29 Desember 2022. Kabar itu disampaikan Nikita Mirzani melalui akun media sosial Fitri Salhuteru sahabatnya pada Kamis siang. Menurut Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa. Nikita Mirzani sampai terlihat menangis saat diputus bebas dari dakwaan jaksa. Nikita Mirzani meneteskan air matanya ketika diizinkan pulang ke rumah dan bertemu kembali bersama anak-anaknya. Di perkara tersebut, Nikita Mirzani tidak hanya mencemarkan nama baik Dito Mahendra di media sosial, namun ia juga didakwa telah membuat pria tersebut kehilangan uang senilai 17,5 juta rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Nikita Mirzani. Dan minggir dulu dan misi dan. Pak. Di mana di rutan? Cabut mau ngapain? Usai 2 kali operasi, kondisi Indra Bekti membaik. Kabar baik diterangkan oleh adik kandung Indra Bekti terkait kondisi sang kakak yang menjalani 2 kali operasi otak. Harum, adik bungsu Indra Bekti menerangkan bahwa kondisi sang kakak sudah berangsur membaik. Indra Bekti disebutkan sang adik sudah bisa merespon dengan baik. Bahkan tingkat saturasi Indra Bekti pun sudah membaik. Alat bantu pernapasan yang terpasang di tubuh Indra Bekti pun akan segera dilepas. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Indra Bekti. Masih pada nunggu, saya juga masih nunggu keluarganya di atas. Keluarganya masih shock atau seperti apa? Keluarganya sendiri masih shock atau seperti apa? Iya masih lah pasti ya, shock lah, bukan cuma keluarga lah, semua teman-teman kerabatnya shock. Ya. Ada keterangan dari suster atau dokter nggak? Saya nggak sampai situ. Kondisi Kadila sendiri Masih ini ya terpuruk ya, masih kelihatan sangat budet juga. Ini ya jangan lupa juga jaga kesehatan Bunda. anak-anak sudah diketahui. Saya belum tahu ya kalau masalah itu ya. Berarti belum sadarkan diri masih dari operasi ya? Masih sama ya. Saya masih sama. Operasi udah. Tutup usia, proses pemakaman dipenuhi tangis haru keluarga. Suasana tangis haru menyelimuti prosesi pemakaman almarhum Abdul Hamid atau yang lebih dikenal sebagai Pak Ogah di Taman Pemakaman Umum Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi pada Kamis 29 Desember 2022. Pantauan dari Warta Kota, kerabat almarhum dan rekan keluarga pun tak kuasa menahan tangis ketika jenazah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Tangis semakin pecah ketika liang lahat pun mulai ditutup.
Tak hanya kerabat, anak ketiga Pak Oga, Dono Arsiano pun juga tampak tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian sang ayah. Ia berulang kali nyaris pingsan ketika menyaksikan sang ayah untuk terakhir kalinya. Dalam kesempatan itu, istri Pak Oga, Yuyun Widianti, juga mengatakan dipilihnya TPU Jatisari dikarenakan memang berdekatan dengan kediaman almarhum. Sehingga hal ini juga untuk memudahkan mobilitas keluarga ketika akan berkunjung ke makam untuk berziarah. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Pak Oga. Ya Allah, dan untuk keluarga terutama yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tawakal, istiqomah, dan dimuliakan dalam hidupnya kelak nanti. Gitu ya. Jadi memang Pak Oga itu sakit dari 3 tahun lebih, kurang lebih. Dalam 1 tahun ke sana saya memang intens selalu mensupport, terus membantu, ibaratnya bersama teman-teman juga sampai dengan ajalnya sekarang ini gitu. Jadi pas kemarin saya bercerita di 1 bulan sebelum meninggal ya, Pak Oga itu 1 bulan sebelum meninggal itu sudah Alzheimer, dalam artian udah tidak ingat apa-apa, dalam arti kalau udah ngobrol udah nggak nyambung kayak gitu kan. Terus kalau rasa cemburunya luar biasa, posesif, terus pemarah gitu, ngambek kayak gitu kan. Saya sendiri aja datang ke sana diusir, dicemburuin kayak gitu. Sampai pada saat saya ngobrol sama ibu Yuyun dan Pak Oga, tiba-tiba Pak Oganya itu udah merangkak dari kamar yang nggak bisa berdiri, merangkak. Saking beliau ini ceritanya cemburu, nggak mau ditinggal 1 langkah pun dari Bu Yuyun ya teh ya gitu pada saat itu. Jadi Bu Yuyun ini harus selalu mendampingi, sementara Bu Yuyun kan juga udah sabar menunggu seperti itu. Jadi Bu Yuyun ini keluar dari kamar apabila mau ke toilet aja, itu pun udah dipanggil. Berita selanjutnya datang dari pasangan selebritis Uya Kuya dan Astrid kunjungi Indra Bekti usai laksanakan operasi. Uya Kuya dan sang istri Yani Astrid menjenguk Indra Bekti yang baru saja menjalani operasi. Berurai air mata, Uya Kuya dan Astrid menerangkan kondisi Indra Bekti selepas menjalani operasi lantaran pecah pembuluh darah. Astrid yang juga berurai air mata pun kemudian melanjutkan ucapan Uya Kuya mengenai kondisi Indra Bekti. Uya Kuya juga mengatakan bahwa Indra Bekti sudah bisa mengangkat kakinya dan merespons ucapan mereka. Selain itu, Astrid juga mengatakan bahwa Indra Bekti sudah bisa merespon ketika diajak bercanda. Berikut wawancara dengan Uya Kuya dan Astrid. Kan masih ada obat biusnya di Isra. Jadi temen tadi obat biusnya kadang dikurangin. Dan ya tadi yang penting itu aja sih, ada respon cerita dari Riri ya. Iya. Baru banget. Tapi sempat mendengar kabarnya dari mana? Kemarin. Jadi waktu malam tuh sempat kan seperti Madilan posting foto ulang tahun. Terus sempat bilang masih mukanya kok nggak kayak biasa ya, kok kayak lagi punya anak badan apa capek apa gimana gitu. Terus kita tidur, abis subuh itu kita bangunnya siang. Terus Toto dapat kabar dari Richard Butario. Kaget. Seperti itu kan emang orangnya workaholic banget ya, dia nggak bisa diam, tawa pasti, woi gitu kan kalau ngomong. Iya. Uyi dipanggil gue Uyi. Uyi, mati katanya. Ya selalu kalau ketemu baik-baik aja, nggak pernah cerita kenapa. Nggak tahu, cuman katanya pecah pembuluh darah itu. Cuman tadi kan kita concernnya kan karena dia dikasih, kita ketakutan sih maksudnya. Ya pokoknya udah operasi udah berjalan dengan baik. Dan sudah ada alhamdulillah udah baik. Kabar terakhir datang dari Razman Arif penuhi panggilan penyidik atas kasusnya dengan Hotman Paris. Razman Arif Nasution memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri pada Kamis 29 Desember 2022. Sebelumnya diketahui Razman Arif Nasution dilaporkan Hotman Paris Hutapea atas tuduhan pencemaran nama baik.
Menurut pantauan di gedung Bareskrim, Razman Arif Nasution mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan mantan kuasa hukum Iklim Hakim ini sempat dihentikan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, lalu dilanjutkan kembali pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Diakui oleh Razman, pada pemeriksaan sesi pertama penyidik mencecarnya dengan 11 pertanyaan seputar unggahan di Instagram. Menariknya, pengacara berusia 52 tahun ini mengaku sempat tidak bersedia diperiksa sebelum pertanyaannya dijawab oleh penyidik. Rupanya, Razman ingin memastikan bahwa status hukum sang mantan klien juga bernasib sama seperti dirinya. Berikut wawancara dengan Razman Arif Nasution. Ada 10 pertanyaan. Saya lihat separuh lagi lah. Banyak keterangan-keterangan yang saya luruskan. Dan yang pasti apa yang saya lakukan adalah atas permintaan klien saya, Putri 5 April. Pertanyaan seputar apa mungkin Bang? Ya itu, pertanyaan seputar postingan di Instagram dan pernyataan di media. Berarti lain tidak ada. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.